Halo, thank you semuanya. Selamat pagi di Indonesia, selamat pagi ya. Di sini selamat siang. Oke, Ya, selamat pagi. thank you udah di invite untuk sharing sedikit. Sorry beberapa hari ini ada dari akhir tahun ke awal tahun cukup banyak kegiatan. Terus ya awalnya kenalan sama sobat digital peduli digital itu kapan ya? Bulan lalu ya, bulan lalu kah bulan November ya? Dikenalin sama salah satu tim juga Mbak Diana. Dan ya, dari situ mungkin ada satu inisiatif untuk coba, kalau misalnya kita diskusi dikit, mungkin apa yang bisa saya share, misalnya kayak gitu. Jadi ya, nanti hari ini akan coba sedikit share, dan ya sebelumnya mungkin mau perkenalan diri. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran, nama saya Agus Setiawan, biasa dipanggil Agus, panggil aja Agus, kayak gitu. Terus dulu pernah kuliah di Yogyakarta, terus kuliah juga di Jepang, lanjut S2 S3. Selama di Jepang sebenarnya aktif kegiatan organisasi sih. Lalu setelah kuliahnya selesai, lanjut di salah satu perusahaan Jepang namanya Nissan Field. Nah, dari situ mulai belajar soal ekosistem digital di Indonesia juga terutama. Kalau background sebenarnya aslinya dari ini ya, dari engineering, terutama biotechnology seperti itu. Tapi kenapa terjun ke dunia digital? Mungkin gara-gara apa ya? Dalam bidang biotechnology itu sendiri kita kebanyakan menggunakan namanya software untuk Untuk melakukan penelitian. Jadi penasaran soal gimana sih orang-orang ini buat softwarenya seperti itu. Jadi dari situ memutuskan, oke, mungkin ke depan akan fokus di bagian digitalisasi. Untuk pengalaman sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk pengalaman kerja karena kebanyakan dari awal dari SD, SMP, SMA, kuliah terus. Jadi kayak kalau pengalaman kerja nggak di luar perkuliahan itu cuma satu di lisan field itu, habis itu mulai mandiri bangun perusahaan sendiri namanya Setia itu. Jadi ya nanti kita akan kenalan sedikit sama Setia. Nanti akan ya kalau ada pertanyaan di tengah-tengah silakan disampaikan ya. Thank you. Oke, thank you Mas Agus perkenalannya. Em, Anyway, untuk dari teman-teman, kalau misalnya mau nyampein lagi nih ya, kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dikirim di Slido. Kemudian dari teman-teman sendiri bisa update Snapgram atau bisa di-post juga kalau berkenan. Terus di-tag ke @peludigital dan @agussetiawan gitu. Nah, oke. Berhubung ini sudah jam 10:20, Mas Agus boleh langsung dimulai aja kali ya untuk materinya. Oke, siap. Jadi mungkin Ya, sedikit ya. Jadi desktop yang satu, oke ini desktop yang satu, share. Oke, jadi sedikit mungkin untuk ini perkenalan. Jadi ya, salam kenal semuanya, welcome. Jadi sedikit perkenalan untuk ini. Ya tadi udah perkenalan diri. Jadi kita akan sedikit memperkenalkan eh, s- apa ya, kayak digitalisasi yang ada di Jepang yang ada hubungannya sama Setia. Nama kita dari PT Indo Setia Internasional, lokasinya di Balikpapan. Kalau di Jepang sendiri kita lokasinya di Osaka. Terus untuk mungkin ketika orang melihat website kita misalnya kayak gitu ya, masih amburadul, bentuknya kayak halal food seperti itu, karena salah satu yang kita kerjakan di awal itu termasuk makanan halal. Tapi seiring berjalannya waktu kita bangun beberapa konsep bisnis, dan di sini konsep bisnis ini nanti akan saya share ke depannya. Tapi untuk Setia sendiri itu sebenarnya kita bangunnya secara konsep itu semacam komunitas ya. Jadi di mana komunitas itu kayak menemukan antara satu entity sama entity yang lain. Kalau kita berbicara soal digitalisasi itu kan banyak banget kan di Indonesia, misalnya kayak software house dan lain sebagainya. Nah, itu kita ajak untuk bekerja sama.
Salah satu yang kita kerjakan yang ingin kita targetkan selama 5 tahun itu sebenarnya ada beberapa spesifik sektor yang akan kita ajak kerjasama, terutama dari sektor retail, IP licensing kayak apa paten dan lain sebagainya, pariwisata dan juga pendidikan. Cuman dari segi sini cukup besar ya untuk ininya. Jadi salah satu yang kita kerjakan di bagian dalam itu kebanyakan kita mengerjakan namanya SaaS, software as a service. Selain SaaS, kita juga menyediakan namanya PaaS, platform as a service, sama on demand team. Nah, selanjutnya ya target kita sebenarnya di Setia itu cukup panjang, antara tahun 2024 sampai 2025 evaluasi yang akan kita lakukan. Tapi kita mulai dari 2020-2021 untuk coba untuk bangun tim. Beberapa tim sudah ada established di tahun lalu di 2021 ini. Terus di 2022, 2023 kita coba untuk menggait atau memandu beberapa tim tersebut untuk bangun beberapa produk kerjasama, dan di 2022 juga udah terbentuk beberapa tim yang solid ya di beberapa tempat. Terus kita masih punya 1 tahun lagi untuk menguatkan beberapa tim yang lain. Nah, harapannya nanti di 2024 kita bisa melihat apakah si Setia ini sendiri dengan konsep filosofi yang kita bangun, yaitu adalah menyatukan talent-talent yang ada di Indonesia untuk kebutuhan digitalisasi yang ada di Jepang, apakah bisa memenuhi atau tidak, itu kita evaluasinya di 2024-2025 seperti itu. Oke. Karena kita bergeraknya dalam bidang SaaS ya, software as a service. Jadi mungkin kalau di tempat lain kan langsung beli, misalnya belanja seperti itu, teman-teman harus login, terus nanti ketika udah menyelesaikan sesuatu ada notifikasi dan lain sebagainya. Jadi yang kita kerjakan kebanyakan di sini satu-satunya terpisah-pisah. Nah, di sini kita sebut sebagai software as a service. Kalau di sini kita nyebutnya, kalau di bagian konsepnya itu namanya microservice seperti itu. Jadi mikro-mikronya ada. Nah, harapannya seperti apa? Harapannya adalah ketika ada satu perusahaan yang butuh atau mau membangun sebuah ekosistem pariwisata, mereka tidak harus membuat semua sistem itu dari awal, tapi mereka bisa menggunakan ibaratnya kayak semacam puzzle ya. Jadi mereka bisa pakai, oh saya butuh user service, butuh notifikasi, butuh sistem chatting dan lain sebagainya. Nah, itu kita udah sediakan, kita udah provide. Karena kita udah provide, itu nanti lebih bisa lebih cepat untuk development-nya. Oke, selanjutnya itu, oh ya, kalau di Indonesia itu mungkin Setia itu disebutnya sebagai startup studio ya, kalau misalnya di Indonesia. Tapi kita pasangnya enggak, konsepnya bukan sebagai startup studio secara personal, tapi yang kita pasang itu sebagai kayak penghubung, sebagai channel. Jadi kebanyakan beberapa yang kita kerjakan adalah kita kolaborasi sama startup studio malah. Jadi kalau ada startup studio yang menyediakan jasa, mereka punya kemampuan punya tim seperti apa, itu nanti akan kita kenalin, kita carikan kira-kira ada nggak partner yang butuh service mereka yang di Jepang, seperti itu. Karena di Jepang sendiri itu mereka cukup besar ya untuk ininya, untuk untuk kebutuhan untuk digitalisasinya seperti ini. Nanti akan saya sampaikan beberapa gambaran soal digitalisasi yang ada di Jepang, sama beberapa gambaran yang kita kerjakan di Setia. Salah satu yang kita kerjakan di Setia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Jadi mungkin ini yang saya sebutnya sebagai peluang karir IT di Jepang. Peluang karir IT di Jepang itu seperti apa sih? Mungkin pertama yang perlu kita lihat itu adalah ini ya, ekosistem startup yang ada di Indonesia sama di Jepang. Banyak yang bilang, dan secara statistik memang kayak ekosistem startup Indonesia itu jauh lebih maju dibanding Jepang seperti itu. Karena Jepang itu termasuk yang mengadopsi konsep startup itu termasuk negara yang baru baru memulai juga untuk memicu ininya orang-orangnya, anak-anak mudanya untuk membangun startup kayak gitu. Beda sama di Indonesia, yang mungkin Indonesia kalau di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang paling banyak ininya ya, paling besar
startupnya. Indonesia termasuk yang unicornnya juga termasuk banyak ya, seperti itu. Kalau di Jepang cukup beda, karena di Jepang itu bedanya sama di Indonesia. Salah satunya, kalau dibanding kalau kita berbicara startup, memang Indonesia paling besar startupnya saat ini paling banyak. Tapi kalau kita berbicara soal perusahaan yang ibaratnya kayak perusahaan Indonesia yang nilainya udah perusahaan yang udah ini ya, go public seperti itu, yang nilainya udah besar, itu tuh masih kecil dibanding perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Nah, dari kondisi tersebut itu bukan berarti bahwa kayak di Jepang itu butuh banyak startup, tidak harus. Nah, karena di Jepang itu yang kita sebut sistemnya itu sudah banyak sistemnya sudah banyak stabil, sudah dikuasai sama banyak perusahaan-perusahaan besar yang ibaratnya udah go public semua seperti itu. Jadi itu kenapa kayak Jepang waktu itu nggak terlalu tertarik sama digitalisasi, karena mereka udah ibaratnya kayak kalau kita berbicara industri 4.0 di Jepang itu udah industri 4.0, mereka bahkan udah mau masuk namanya sosial 5.0 seperti itu. Jadi mereka udah bukan di situnya lagi. Tapi kalau di Indonesia makanya kayak startupnya cukup besar seperti itu. Nah, ketika kita melihat di situ, bukan berarti kayak startup di Jepang itu kayak cukup ini nggak ada peluang, seperti enggak. Bahkan startup di Jepang bisa kita kategorikan bahwa startup di Jepang itu semuanya mereka mulai ini melihat bahwa digitalisasi apa yang mereka kerjakan so far sejauh ini sebelum dunia startup itu booming, mereka kemudian melihat bahwa dari perusahaan-perusahaan besar itu semuanya dari perusahaan-perusahaan besar ini itu banyak banyak masalah yang muncul atau banyak peluang yang bisa diambil, yang bisa dijadikan sebagai solusi oleh anak-anak muda Jepang untuk dijadikan sebuah startup. Nah, makanya ketika kita lihat dari segi sektor, jadi dari segi sektor kalau di Indonesia ya, ketika kita bangun startup yang konsepnya ibaratnya kayak Indonesia baru masuk yang yang 4.0 dan lain sebagainya, itu akan masuk ini ketika startup Indonesia fokus dengan AI, SaaS, IoT, itu mungkin mereka akan sedikit kewalahan seperti itu, karena tidak banyak perusahaan besar yang membutuhkan produk mereka langsung seperti itu. Sedangkan di Jepang malah yang paling besar untuk banyak dicari itu adalah perusahaan-perusahaan yang sektornya seperti ini. Jadi sektor-sektor yang yang bergerak dalam bidang AI, AI yang di sini dalam artian buat robot untuk menangani customer service, SaaS juga, software as a service-nya juga makin meningkat karena perusahaan-perusahaan di Jepang itu sudah besar. Jadi karena mereka sudah besar, mereka biasanya butuh produk-produk digital yang bisa komplement atau cocok sama sistem yang sudah mereka buat seperti itu. Di sini sempat ada pergeseran ya dari IoT ke fintech seperti itu, dan ya seperti yang kita lihat konten-konten di sini itu kalau di Indonesia mungkin cukup berbeda, tapi di Jepang itu cukup tinggi. Nah, hal yang menarik di sini mungkin yang bisa kita lihat itu adalah di bagian HR tech ya, di bidang di bidang hiring seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya kalau misalnya kita berbicara soal SaaS di Indonesia sama di Jepang cukup beda. Kurang tahu ini di bagian Di bagian statistiknya di Indonesia. Tapi yang bisa kita lihat bahwa SaaS itu cukup meningkat di awal-awal 2021, mungkin di pandemi cukup menurun karena ada masalah pandemi, tapi habis itu meningkat dan ya posisinya masih tetap tinggi estimasinya. Dan ya dari sini kebutuhan SaaS ini biasanya kalau di Jepang itu orang membuat startup salah satunya adalah berharap namanya M&A merge and acquisition. Jadi mereka bangun startup itu kebanyakan mencari peluang untuk bisa di merger sama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang seperti itu, atau dibeli sama diakuisisi sama perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Oke, terus kita lihat bahwa peluang karir
digitalisasi ini kan berhubungan sama apa ya, software development. Terus ketika kita melihat peluang berkarir di Jepang itu sendiri, itu sesuatu hal yang menjadi faktor cukup besar ya, yang mempengaruhi bagaimana caranya kita bisa apa, walaupun peluangnya besar, tapi bagaimana caranya kita bisa bekerja di Jepang itu juga faktornya cukup cukup banyak. Salah satu faktornya adalah sebenarnya kayak posisi yang mencari tenaga kerja asing itu cukup rendah, nggak terlalu tinggi. Terus terutama di Jepang itu yang mereka butuhkan selain apa, mereka tuh pakai konsep namanya tuh kayak ini apa, kepercayaan ya. Ketika mereka udah percaya sama kita itu rasa percaya mereka tuh cukup ini apa, mempercayakan kita itu akan sangat ini ya, sangat apa ya, sangat tinggi lah ekspektasinya seperti itu. Jadi salah satu hal yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kebutuhan bahasa Jepang seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa bahasa Jepang, itu cukup banyak peluang apa, ibaratnya kayak peluang kalian untuk bekerja di Jepang itu jauh apa ya, meningkat sedikit seperti itu. Oke, jadi ini beberapa ini, tapi kita akan lihat beberapa apa ininya. Kalau apa, kalau Jepang itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu anti sama foreigner kayak apa, diskriminasi dan lain sebagainya itu enggak. Jadi cukup banyak apa, peningkatan pekerja asing di Jepang itu semakin meningkat. Cuman mungkin sedikit kendalanya adalah di bagian Muslim. Di bagian Muslim itu yang menjadi kendala adalah ketersediaan makanan halal seperti itu. Tapi Jepang itu udah mulai terbuka ya. Jadi mulai banyak apa kayak tempat-tempat ibadah, sholat, masjid dan lain sebagainya itu mereka udah mulai apa ya, mulai terbuka karena beberapa daerah itu juga udah mulai apa ya, memperkenalkan konsep namanya kayak Muslim friendly untuk apa sektor-sektor pariwisata mereka. Oke, jadi ketika kita lihat dari sektor ini, dari sektor apa kayak peluang apa orang asing untuk masuk ke Jepang, itu sebenarnya peningkatannya tuh nggak terlalu signifikan ya untuk di bagian ini. Tapi kalau kita bicara soal ini, semua sektor itu meningkat dari apa? Dari segi apa, jenis visa yang masuk ke Jepang, apakah kalian tuh masuk sebagai pekerja, pelajar, atau masuk sebagai spesialis dan lain sebagainya, semua sektor itu meningkat dan diperkirakan bahwa sektor ini terus meningkat hingga tahun 2050 karena apa ya, populasi Jepang itu semakin menurun. Oke, terus kita akan masuk ke sini yang paling menarik nih. Di sini yang berprofesi sebagai developer ada berapa orang? Mungkin bisa ini raise hand atau apa? Ada yang nih? Atau baru mau ini masuk sebagai Siapa nih developer? yang developer? Ada yang developer? Ada tuh Mas dari Mas Rahmat Al-Fazri. Oke, dari Mas Ahmad ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan apa, developer itu kan sebenarnya ketika kita berbicara soal developer itu banyak jenisnya ya. Nah, kalau di Jepang juga itu sebenarnya developer uh, sama, dan di sini ya itu sih apa, salah satu peluang yang kita lihat bahwa ekspektasi untuk ini, untuk developer itu semakin meningkat, dan ketika kita lihat untuk soal proyeksi salari ya, apa kayak gaji yang diluangkan sama masing-masing perusahaan itu cukup ini cukup tinggi, misalnya untuk apa kayak per bulan yang mereka bisa bayar. Misalnya ada yang kalau sudah bisa masuk ke perusahaan besar ya, itu satu perusahaan besar masuk bisa aja kayak gaji kalian tuh 100 juta atau 100 juta atau 200 itu bisa per bulan untuk kayak gitu. Cuman ya bentuknya yang kayak tadi. Ketika kalian mau masuk ke perusahaan yang besar yang cukup ini, kebutuhannya itu apa? Persyaratannya itu sangat tinggi. Kalian harus lancar berbahasa Jepang, bahasa Inggris, walaupun itu nggak berhubungan sama bidang development kalian, juga harus pintar apa presentasi, menyiapkan bahan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan itu apa ya, persyaratannya itu cukup cukup luar biasa ketatnya kayak gitu. Nah, karena di situ walaupun gaji yang sangat tinggi itu tadi itu tuh sangat jarang ada orang Indonesia yang bisa lolos di sini. Kebanyakan tuh mereka yang hire ini tuh dari luar-luar
Misalnya. Nah, ketika kita lihat peluang di sini ya, walaupun ibaratnya kayak salary-nya cukup tinggi, beberapa yang kita kenalkan ternyata ada salah satu aspek bisnis yang menarik nih ketika kita melihat atau diskusi sama beberapa perusahaan Jepang. Salah satunya namanya on-demand agile team. Jadi on-demand ini adalah ketika mirip sama software house, kalau di Indonesia kita nyebutnya software house ya. Jadi ketika ada proyek butuh, jadi nanti kita tinggal menyediakan timnya kayak gitu. Cuman di sini misalnya ketika kita berbicara di Indonesia ya, misalnya ini yang kita punya di Setia. Jadi kita kerja sama beberapa ibaratnya kayak HR, perusahaan HR di Indonesia, terus kita juga kerja sama beberapa ya komunitas dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat beberapa distribusinya dan beberapa konsepnya ya cukup banyak ya. Ini cuma salah satu grup aja. Ini misalnya kayak di salah satu grup, kita misalnya ketika kita mau mencari mobile developer, itu ada beberapa grup yang timnya sampai puluhan ribu misalnya kayak gitu. Front end, back end, database, DevOps, Web3, AI, UI UX. Jadi kita punya selama beberapa bulan ya mau setahun ini di setiap kita coba untuk kolaborasi berkoneksi dengan masing-masing komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang tersebar kayak gitu. Nah, biasanya kita selalu dapat dapat tim itu selalu biasanya dari sini. Sama juga kita juga dapat dari mana? Dari mitra HR yang kita ajak kerjasama seperti itu. Terus on demand ini tuh seperti apa sih? Nah, mungkin ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Jadi on demand ini untuk secara gamblangnya ya. Jadi kayak perusahaan Jepang ketika mereka butuh tim dan lain sebagainya, mereka bisa kolaborasi sama kita di Setia. Tapi di Setia itu nanti kita punya konsep ibaratnya kayak produk apa yang dibangun sama produk Jepang itu harus kita junjung kerahasiaannya, junjung tinggi kerahasiaannya karena salah satu yang menjadi kendala di software house itu biasanya tuh ada beberapa software house ibaratnya kayak mereka bangun produk A seperti itu. Terus mereka menggunakan itu untuk mencari klien-klien yang lain. Ibaratnya kayak kemarin saya buat produk ini nih, terus mencari klien perusahaan B, C, D dan membangun produk yang hampir sama, misalnya kayak gitu. Itu kita sebutnya sebagai ada etikanya ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah dimiliki sama perusahaan A, kita harus tanya dulu ini sejauh mana sih produk ini dibutuhkan sama si perusahaan A. Kalau produk ini di perusahaan ini A ini sebagai produk utama, kita harus menjaga kerahasiaannya supaya developer itu tidak obral janji atau si perusahaan itu tidak obral janji ke perusahaan-perusahaan lain atau mencari klien-klien yang lain. Dan kita di sini ada beberapa yang perusahaan yang kita ajak kerjasama, itu biasanya konsepnya cukup sederhana. Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada istilahnya kayak loyalitas kepercayaan tadi, makanya kita namanya kesetiaan. Karena ada konsepnya kayak gini, orang Jepang itu sangat sulit untuk mempercayai orang asing terutama. Itu bisa aja butuh dalam waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cukup panjang biasanya. Nah, untuk mencari peluang ini biasanya itu butuh waktu, butuh proses. Makanya di Setia itu kebanyakan kalau ada orang yang join sama kita atau magang sama kita, itu coba kita ajak untuk melihat produk-produk apa yang bisa mereka bangun, ide-ide apa yang bisa mereka sampaikan dan lain sebagainya. Nanti dari sini kita akan sampaikan ke perusahaan Jepang, oh kita punya tim yang bentuknya kayak gini, mereka bisa kayak gini, mereka tertarik untuk lanjut atau tidak. Biasanya kalau tidak lanjut itu hampir besar semuanya keputusan dari sini kayak gitu. Karena kita di Setia itu kebanyakan sebagai ini ya, sebagai mitra itu membantu tidak untuk nge-push mereka untuk menggunakan tim kita, tapi yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana caranya ketika ada orang yang bergabung sama kita buat ada konsepnya nanti akan saya tunjukin.
ada konsep namanya daily stand up, ada report seperti itu akan kita serahkan ke mereka, terus mereka yang akan menilai mereka bisa tertarik atau tidak. Dan harapannya akan ada tim yang bisa mereka ajak atau mereka akuisisi untuk bekerja ke Jepang seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang penasaran atau masih bingung soal istilah on demand team ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tak lanjut ya. Oke, jadi beberapa yang kita kasih biasanya ke mana? Ke mitra itu. Jadi kita tuh beda sama kayak software house, karena yang mungkin software house kan mungkin kita by project. Kalau di sini kita benar-benar ibaratnya kayak produk itu ya mirip adalah produk yang dibangun sama Setia, tapi untuk ini untuk kualitas dan lain sebagainya kita coba untuk tingkatin kualitas itu sebaik mungkin. Jadi semua ini kita sampaikan ke masing-masing tim yang ada di Jepang, walaupun mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi kita sebagai salah satunya perantara ya untuk membantu mereka. Nah, daily stand up ini biasanya kita kasih salah satu fungsinya yaitu sih untuk memperkenalkan kayak tadi, memperkenalkan masing-masing tim ke pihak-pihak Jepang. Jadi daily stand up yang kita pasang itu bukan semacam kayak formalitas aja ya, tapi sebagai media atau sebagai pintu utama kita memperkenalkan orang bahwa orang yang kita rekrut atau orang yang bergabung sama kita itu punya peluang atau punya bakat A, B, C, D, dan mereka tuh terbukti dari dari daily stand up-nya, mereka terbuka dan lain sebagainya. Di situ sih yang yang kita yang kita sampaikan ke mereka. Oke, terus ketika kita berbicara soal handling kayak kolaborasi sama software house yang sampaikan tadi, ketika kita berbicara soal digitalisasi itu kan sebenarnya sektornya sangat banyak ya. Jadi salah satu yang kita ajak ya, salah satunya ada tim yang mungkin pihak yang ahli di bidang DevOps misalnya kayak gitu. Terus di bagian sini, bagian tampilan-tampilan sini ada yang memang spesialis di bagian mobile engineer, ada kapan hari itu ketemu sama yang spesialis dalam bidang blockchain sama metaverse, itu juga kita tambahkan ke dalam partner kita. Terus ya beberapa hal yang harus kita handle ya. Ini oke. Jadi di sini. Dan ya di Jepang itu kebanyakan orang-orang perusahaan-perusahaan tadi itu yang tak sampaikan mereka tuh tertarik di bidang SaaS development. Jadi di SaaS development itu makanya kita kenapa tadi membangun di Setia itu kebanyakan yang kita bangun adalah SaaS yang bentuknya microservice kayak tadi. Karena masing-masing orang biasanya tuh ketika mereka punya ide ya, perusahaan itu punya ide itu nggak langsung langsung mereka kerjakan. Tapi mereka biasanya butuh testing, nama kita sebutnya MVP ya. Testing kalau misalnya bagus akan mereka agendakan. Nah, proses pengagendaan ini mungkin mirip ketika kita berbicara soal tender proyek pemerintah misalnya, mirip lah kayak gitu. Jadi planning itu cukup banyak. Nah, kalau di Indonesia tuh sering banget sih di Setia kita dapat yang konsep yang sama ya. Jadi kita diajak minta dibuatin RKB dan lain sebagainya. Tapi bedanya di Indonesia itu kalau kita berbicara soal pemerintah ya, salah satu kelemahannya di Setia itu adalah posisi saya itu di Jepang. Jadi saya cukup sulit untuk manage tim yang ada di Indonesia secara langsung. Hampir semua deal dengan pemerintah itu putus ketika udah submit RAB, RAB bukan sih, rancangan anggaran seperti itu. Setelah ide-ide konsep-konsep itu udah ini, biasanya tender-tender di Indonesia itu putus diambil sama vendor-vendor lokal seperti itu. Tapi beda kalau di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu udah kita handle, kita coba buat ini, biasanya itu memang butuh waktunya 1 tahun 2 tahun ya. Tapi itu bisa dipastikan ini 100% lolos.
kayak gitu. Makanya yang kita sebut di awal tadi itu kayak apa, kepercayaan tadi itu sangat tinggi nilainya di Jepang walaupun bentuknya tidak tertulis kayak gitu. Oke, cukup beberapa hal yang kita perkenalkan waktu itu. Oh ya, ini beberapa produk yang dibangun sama ini sama beberapa mitra yang apa ya, coba masuk ke dalam sini ya. Ini yang metaverse ini kemarin dari Jakarta ya, kayak cukup panjang ya. Terus bagian dari segi blockchain. Oke, jadi cukup sekian, mungkin berapa lama nih?